Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Qin Chen dan Holy Master of the Ghost Array tidak terburu-buru untuk menerobos, tetapi mulai mengatur batasan dan formasi di sekitar untuk mencegah orang lain masuk ke area ini, sementara Huo Tua dan yang lainnya dengan bersemangat mulai membunuh monster di dekatnya. Jangan sampai Void Monster Beast memengaruhi perbaikan rantai mereka. Setelah beberapa hari kemudian, setelah semua batasan dan pengaturan formasi selesai, fluktuasi di dunia ini tiba-tiba menjadi tenang, dan semua aura pembuluh darah suci Saint Lord Surgawi ditutupi oleh formasi. Setelah melakukan semua ini, Qin Chen dan beberapa orang duduk bersila dalam formasi besar, satu persatu mereka mulai mundur dengan penuh semangat. Hal yang paling menarik tentu saja adalah Holy Master of the Ghost Array. Dia telah jatuh di alam surga selatan. Dia telah mencari cara selama bertahun-tahun ini, tetapi dia tidak pernah menemukan cara untuk memulihkan kultivasinya. Sekarang dia dapat sekali lagi kembali ke tahap selanjutnya dari alam guru suci. Kegembiraan semacam ini tentu tidak bisa dibayangkan. Adapun Huo Lao, Mu Zifeng dan Xing Tianya, mereka hanya selangkah lagi dari mendiang guru suci. Tetapi satu langkah lagi inilah mereka telah terjebak dalam waktu yang tak terhitung jumlahnya di surga. Hari ini mereka memiliki begitu banyak harapan untuk menerobos. Kegembiraan alami tidak dapat digambarkan. Sebaliknya, Qin Chen dan Yu Qiansu relatif tenang. Keduanya duduk bersila satu sama lain, dan Qin Chen langsung mengeluarkan pil surgawi Dao Ilahi berbasis ruang dan pil surgawi Dao Ilahi berbasis asal dan menelannya sekaligus. Bersenandung. Begitu kedua pil ini jatuh ke perut Qin Chen langsung merasakan kekuatan yang mencengangkan, dan mulai berkeliaran di antara anggota tubuhnya mengeluarkan suara berderak yang mencengangkan. Dalam waktu singkat, pusaran besar muncul di atas kepala Qin Chen. Pusaran perlahan berputar, secara bertahap membentuk-bentuk lubang hitam. Serangkaian kekuatan asal yang menakutkan mulai berkeliaran di tubuh Qin Chen. Setelah kekuatan ini memasuki tubuh Qin Chen, mereka segera berkumpul di sumber Master Suci Qin Chen, dan kemudian Qin Chen melihat bahwa sumber utamanya benar-benar menjadi lebih bulat di bawah kekuatan ini, seolah-olah itu sedikit meningkat. Dao Sendan memang sangat kuat. Gumam Qin Chen terkejut. Dia hanya pernah mendengar tentang kekuatan pil ini sebelumnya, dan ini adalah pertama kalinya dia benar-benar mengambilnya. Sekarang dia merasakan kohesi dari kekuatan ini, yang membuatnya sangat takjub. Selain Heavenly Dao Divine Pill berbasis asal, efek dari Heavenly Dao Divine Pill berbasis luar angkasa juga mulai menyebar. Qin Chen merasa seperti berada dalam kehampaan misterius, dan kekuatan ruang melonjak di benaknya. Ini adalah dewa luar angkasa. Kekuatan ruang yang terkandung dalam pil, ruang ini memungkinkan Qin Chen untuk langsung memahami ruang ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berbagai aturan melekat di tubuh Qin Chen. Qin Chen sudah benar-benar tenggelam dalam lautan aturan. Hal yang sama berlaku untuk Yu Qiansu di samping. Keduanya adalah sosok Tianjiao, dan Yu Qiansu telah diwarisi dari Dewa Glasir Bulan tertinggi. Di tubuh basis kultivasinya, kekuatan warisan di tubuhnya perlahan-lahan dilepaskan. Di samping, Master Array Hantu Xiahou Zun, Mu Zifeng dan Huo Lao, aura Master Suci tahap akhir yang tak terhitung jumlahnya mulai menembus ke dalam tubuh mereka. Dan terobosan mereka berdua sekali lagi memacu terobosan Xing Tianya. Boom! Tubuh Xing Tianya juga memiliki nafas terobosan, seperti kelahiran kembali dari kepompong, dan nafas tubuhnya mulai naik secara luar biasa. Dan mereka menembus Master Guru Suci di tahap akhir, dan pada saat yang sama menarik Qin Chen dan Yu Qiansu. Keduanya jelas hanya berada di tahap awal dari alam Guru Suci, tetapi mereka disublimasikan dalam nafas ini.
Ini juga efek yang ingin dicapai Qin Chen. Kalau tidak, mengapa dia harus membiarkan semua orang menerobos bersama? Manfaat menerobos bersama tidak tertandingi, cukup untuk memberi setiap orang peningkatan yang luar biasa. Kebisingan yang mereka buat kali ini begitu besar, bahkan jika mereka berada puluhan ribu mil jauhnya dalam kehampaan, mereka masih bisa terlihat. Ketika penglihatan pusaran yang menutupi puluhan ribu mil kehampaan terbentuk, beberapa karavan dan kapal yang melewati lautan pasang surut di kejauhan mengamati tontonan ini. Secara alami, mereka penasaran dan bergegas ke arah Qin Chen dan yang lainnya, ingin melihat apa yang terjadi. Di antara kerumunan, ada seorang gadis lugu berusia sekitar 20 tahun, tetapi basis kultivasinya berada di tingkat guru suci pada tahap awal. Di sampingnya, juga menjaga beberapa guru suci jangka menengah. Setelah beberapa saat, seorang master dari level guru suci jangka menengah terbang dari kejauhan, kembali ke tim, dan beberapa kilatan datang ke gadis itu. "Nona, aku kembali," kata guru suci puncak jangka menengah ini berkata dengan suara yang dalam. Ini adalah seorang lelaki tua dengan janggut dan rambut abu-abu. Posisinya di karavan tampaknya sangat tinggi. Ketika dia kembali, wajah semua orang menunjukkan rasa hormat. "Feng Lao, apakah kamu sudah mengetahuinya dengan jelas? Siapa yang dipromosikan?" kata gadis itu dengan ringan membuka bibirnya, suaranya sangat lembut dan sangat bagus. Na Feng menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Seperti yang dipercayakan oleh Nona, lelaki tua ini memasuki bagian dalam penglihatan dan tidak bisa masuk terlalu dalam. Energi langit dan bumi di dalamnya terlalu keras, dan bahkan sepertinya terhalang oleh batasan dan formasi. Bawahan takut masuk dengan gegabah dan akan mengganggu terobosan orang lain. Mereka akan menjadi musuh, dan kekuatan di dalamnya sangat mengerikan. Jika bawahan menerobos masuk secara paksa, bawahan kemungkinan besar akan diserang balik, atau bahkan terjebak di dalam. Jadi saya tidak berani terlalu dekat," kata Feng tua. Banyak orang di sekitar menghirup nafas, dan mereka menunjukkan keterkejutan. "Ini adalah kesempatan untuk kamar dagang Tiantong kita," kata gadis itu. Dia melanjutkan, "Jika karakter ini dapat ditarik ke kamar dagang Tiantong kita, itu akan sangat membantu kekuatan kamar dagang Tiantong kita." Mendengar itu, beberapa orang suci jangka menengah yang mengikuti gadis ini mengangguk, menyatakan persetujuan dengannya. Feng tua itu tiba-tiba mengerutkan kening, menatap ke arah tertentu, dan berteriak, "Tidak, seseorang telah memasuki zona penglihatan dan mengganggu terobosan orang ini." "Siapa mereka?" tanya gadis ini terkejut. Tidak jauh, di antara kelompok prajurit yang bergegas menuju Qin Chen. "Hei, bukankah itu simbol kamar dagang Tiantong?" Tidak lama kemudian, orang-orang dari kamar dagang Tiantong, di bawah pimpinan gadis itu, sudah tiba tidak jauh di depan rombongan orang tersebut. Ketika orang-orang dari kamar dagang Tiantong mendekat, mereka melihat penampilan kelompok orang ini, wajah Feng Lao berubah drastis, dan dia berkata dengan suara rendah, "Nona hati-hati, itu adalah guru suci pemusnah jiwa." Ekspresi sekelompok orang di kamar dagang Tiantong berubah, dan ekspresi mereka menunjukkan kengerian. Guru suci penghancur jiwa adalah orang kuat yang baru saja menembus guru suci tahap akhir belum lama ini, tetapi dia sangat terkenal di dekat kota Dongguang Realem Surga Timur. Orang ini juga dianggap sebagai kultivator biasa dan memiliki sekelompok saudara. Orang ini sangat ganas, meskipun dia adalah seorang kultivator biasa seperti Tuan Heizan, dia jauh lebih garang daripada Tuan Heizan dalam hal ketenaran. Untuk kamar dagang kecil biasa, nama dewa penghancur jiwa hanyalah mimpi buruk. Mendengar seruan Feng Lao, dewa penghancur jiwa memiliki senyum muram di wajahnya.